Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ini kan romantis itu ternyata apakah itu emang bakat atau bawaan atau memang sebenarnya bisa dilatih mah dalam berumah tangga? Oke. Dalam di rumah tangga itu mah. Keromantisan itu harusnya keluar dari hati yang paling dalam, bukan kepaksa. Kalau kita sadar punya pasangan, orang itu beriman kepada Allah, ingin mempertahankan rumah tangganya, artinya dasarnya iman. Maksudnya bareng-barengnya bukan hanya ke mall, bukan hanya ke pasar, bukan hanya nonton bioskop. Sok suami istri bareng-bareng sembahyang sunat berjamaah misalnya. Ke masjid tuh bini teng-teng, hayu ke masjid sembahyang. Baca Quran bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, ngapalin Quran bareng-bareng. Dalam kondisi lockdown sekarang, kenapa tidak? Iya. Sok bareng-bareng, suami, istri, anak-anak. Makin masalah nggak? Iya. Atau kayak Rasul Muhammad, Rasulnya Allah, dijahitnya sendiri bajunya yang sobek, dijahitnya sendiri sepatunya yang putus, sepatu tali. Beliau memerah sendiri susu kambingnya kalau pengen minum. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Pernahkah sebagai suami ngebantuin urusan dapur? Dikit-dikit sih pernah sih. Malu dibilang nggak malu. Iya. Pernahkah Rasul mengatakan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur, duduk bersama fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Itu contoh yang Rasul lakukan. Artinya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau lakukan, lakukan anak kita. Pengen minum, jangan teriak, "Mama, minum!" Tahu bini lu lagi mandiin anak, kan anak bareng-barang. Hormati istri Anda ngambil sendiri. Isinya repot, Ya, bantuin. Ya. Mana yang saya bantuin? Tuh, karena maaf, ketika ada seorang suami, dia komplain, saya minta kepada istri saya ditolak. Ternyata dia nggak punya pembantu, anaknya banyak, jadi nggak sempat dandan, nggak sempat bagi suami ngurusin anak. Ini rewel, ini berhenti. Ini nangis, ini berhenti. Makanya suami kalau seandainya anaknya banyak, sibuk luar biasa, hukumnya harus mencari orang membantu meringankan beban istri. Kalau suami butuh, istrinya ready. Oh. Dan enak banget jadi laki. Iya, iya. Jadi memang ternyata itu bisa dilakukan walaupun dia nggak punya sifat Betul. romantis ya Maya. Karena romantis Bisa itu kata kerja bukan kata sifat ya direkayasa, Maya. betul. Sekali lagi, yang romantis bukan hanya dengan benda, dengan uang, dengan pandangan yang mesra, dengan kedipan, dengan belayan. Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Hai para suami, pergauli sekali dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau seandainya ada kekurangan istri kalian, ada sifat yang menyebalkan, jangan jauhkan mereka. Di balik itu Allah berikan sesuatu yang sangat baik. Punten, sebagai manusia ada yang sempurna nggak? Iya, juga. Suami manusia biasa, istri manusia biasa. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan para suami bukan hanya mengerti bahwa istrinya ini lagi sakit hati, lagi tidak nyaman karena nggak romantis, tapi suami harus memaafkan istrinya kalau dia punya kekurangan. Makanya contoh yang berkali-kali selalu disampaikan oleh para ustadz, ketika ada orang yang berantem sama istrinya, dia akan ngadu kepada Khalifah Umar. Ternyata sampai di teras rumah Khalifah Umar, Umar lagi dimarahin istrinya, tidak menjawab. Besok pagi diceritakan, saya punya masalah, akan surat kepada Anda. Kata Umar, kenapa nggak datang? Datang, kapan? Semalam. Kenapa nggak masuk? Waktu saya bertamu ke rumah Anda, istri Anda lagi marah-marah, makanya yang berani masuk. Yang saya tanyakan, kenapa istri Anda marah-marah? Anda tidak menjawab. Kata Umar, tidak mungkin. Dia memberikan kepuasan kepada saya. Dia yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, yang menyusukan anak saya, yang ngurusin rumah tangga saya, yang masakin buat saya dan anak saya, yang menyucikan pakaian saya dan anak saya. Jadi para suami harus tahu diri, karena kami perempuan kerjanya lebih capek, lebih berat daripada kalian laki-laki. Oh. Saya pernah bikinin kue tuh mah buat istri saya. Kue naon? Kue asal bikin, saya bilangin namanya kue asal bikin. Iya bener, istri saya tuh menamakan kue itu kue asal bikin, karena saya bikinnya emang ya masukin terigu, telur, yang penggurih itu vanili ya, vanili, gula, garam, aduk, goreng.
Dan dia suka rasa itu. Oh, itu namanya kue gablog. Karena telur, gula, terigu, vanili, garam diaduk di baskom, Iya, digoreng. goreng, ratain, balik. Balik bener, itu Mama. kue gablog, gablog dibalik. Mama jamin keras. Ya, nah makanya dia tuh suka sama yang saya buat kadang nggak keras gitu loh. Saya lagi masak, dia mah nggak bantuin mah, dia mah ngerekam terus diposting nih mah. Inilah suami yang hebat. Maaf, kalau istri cuma memposting doang, sampaikan sama orang, inilah resep dari suami saya, itu tidak baik. Oh. Harusnya istri ngebantuin bagaimana bikinnya dan seterusnya. Tapi kalau suami bilang jangan direkam aja deh, biar orang tahu kalau saya bisa bikin kue, itu mah silahkan. Kembali kepada kebutuhan rumah tangga tadi, karena kebutuhan rumah tangga suami istri tidak sama satu dengan yang lain. Mungkin Beda. istri saya kaget kali mas, saya tidak pernah seperti itu sebelumnya. Baru tumben. Jadi diabadikan. Mudah-mudahan seterusnya, jangan hanya sekali dan untuk yang terakhir kali. Iya. Karena itu saja kemampuan saya dalam membagikan. Pega blog. Ratain di penggorengan, balikin blog. Taruh di nampan, belahan. Iya. Makan pakai gula pasir. Jadi sekali lagi mah bener ya mah, artinya bahwa untuk menciptakan sebuah keromantisan dalam rumah tangga tidak melulu harus dengan materi, dengan hadiah, dengan sikap dan perilaku ucapan pun itu bisa menjadi suatu Keromantisan bisa diciptakan dalam kondisi bagaimanapun, dengan pandangan yang sejuk, dengan belayan, dengan kecupan. Rasul mengajarkan, wahai para suami, sering-sering mengecup istri kalian. Rasul mengajarkan, sering-sering mencium istrimu. Bukan hanya wajahnya, maaf, lagi jalan misalnya suaminya megang istrinya. Senang nggak istrinya? Senang. Senang nggak istrinya? Yang dikecup apanya aja? apa aja. Menunjukkan saya begitu menyayangimu, saya memberikan kemesraan biar engkau senang dan bahagia. Pak, berarti berarti istri juga harus benar-benar bisa memberikan sesuatu yang menarik kepada sang suami biar sang suami maaf kepada suami supaya suami itu tertarik melihat istri dan bisa muncul lah sifat-sifat. Oke. Sayang, kamu cantik banget hari Begini. ini gitu. Rasul mengajarkan kepada istri, lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li jaujiha. Kalau Islam membolehkan makhluk sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud depan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Seorang istri cukup menghormati suaminya. Tapi punten, suami yang mana? Akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluqa wa hiyarukum nisa'im. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Seorang suami, ini kalian dengerin semua, yang sayang kepada istrinya. Dalam hadis lain, seorang suami yang penuh perhatian, lemah lembut kepada istrinya. Suami itulah yang harus kita Hormati. Oh. Nek, ngerti? Ngerti mas? Nek, kalau tadi kan, Dana kan kita suami nih, ke romantis. Apakah kalau perempuan gitu, istri juga boleh, Nek, maksudnya mengawali untuk bersikap romantis? Boleh. Boleh. Ya, Boleh. boleh. Kemesraan milik berdua, keromantisan milik berdua, jangan curang. Seorang perempuan pun boleh meminang laki-laki kalau dia suka. Siti Hadijah, ya apa iya? Iya, Ma. Bukan Rasul yang meminang, Siti Hadijah yang meminang. Artinya seorang perempuan pun kalau punya keinginan boleh Anda mengundang. Misalnya punten, suami ini doyannya teh panas, ambilin tuh. Ketika anak-anak lagi sudah tidak ada, misalnya lagi pada ke kamar tidur dan seterusnya, dari belakang peluk tuh suami. Kecuplah pundaknya. Awas. Atau berikan kalimat-kalimat yang mesra. Tapi tentu saja pakai baju yang layak, habis mandi wangi, jangan habis dari dapur bara rasa jibreg. Kemudian bau bawang, enak laki loh. Gitu Walaupun harus memulai dengan yang baik. Iya. Betul. Dengan kondisi yang bersih gitu ya. Jadi menimbulkan kemesraan. Menimbulkan keinginan suami untuk Ya. terus melakukan kemesraan dan kemesraan. Baik, setelah ini juga kita akan terus melanjutkan tausiah Mama Dede, tapi melalui tanya jawab dari jamaah yang akan dijawab oleh Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kesini